Hai pemirsa Rudi Cahyo TV. Kali ini Rudi Cahyo akan membahas tentang salah satu teori di psikologi, yaitu tentang zone of proximal development dan scaffolding. Mungkin ada yang pernah tahu atau pernah mendengar istilah tersebut. Itu adalah istilah dari teorinya Lev Vygotsky. Siapa Lev Vygotsky? Saksikannya satu. Lev Semyonovich Vygotsky adalah seorang ahli psikologi konstruktivis. Ia lahir di Orsa, Belarusia pada 17 November 1896. Ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Sebelumnya, ia lebih menyukai dunia sastra. Awalnya, ia menjadi guru sastra di sebuah sekolah. Namun, pihak sekolah juga memintanya untuk mengajar psikologi. Padahal, ia sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal di Fakultas Psikologi sebelumnya. Namun, inilah skenario yang membuatnya menjadi tertarik untuk menekuni psikologi. Hingga akhirnya, ia melanjutkan kuliah di program studi psikologi Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Judul disertasinya mengenai Psychology of Art. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog yang berasal dari Rusia dan hidup pada masa revolusi Rusia. Vygotsky dalam menuangkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikologi kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia saat itu. Perkembangan pemikirannya meluas setelah ia wafat pada tahun 1934 dikarenakan menderita penyakit TBC. Sebenarnya, teori tentang Vygotsky ini sudah pernah saya tulis di rudycahyo.com. Silakan buka aja rudycahyo.com, lalu cari artikel yang berjudul Zone of Proximal Development dan Scaffolding pada teori Vygotsky. Jadi cari aja di situ. Ini sudah dituliskan di dalamnya tentang konsep utamanya, yaitu Zone of Proximal Development dan satu lagi tentang Scaffolding. Ini saya akan bikinkan videonya untuk memperjelas seperti apa konsep belajar atau yang biasa disebut mediated learning oleh Lev Vygotsky. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yang belum subscribe. Dan jangan lupa like video ini. Kita bahas dua konsep utama tersebut satu persatu, biar kita tahu apa maksud dari Zone of Proximal Development dan Scaffolding. ZPD atau Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang lain. Ketika masuk dalam ZPD, maka seseorang mulai menunjukkan kemampuan untuk belajar, tetapi akan lebih optimal jika orang dewasa atau pendamping yang lebih tahu membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual. Jadi disebutkan di situ bahwa anak-anak yang memasuki Zone of Proximal Development, maka dia akan menunjukkan tanda-tanda di mana dia mulai mampu mempelajari satu kemampuan tertentu. Signal ini akan dibaca atau diketahui oleh orang lain atau orang dewasa yang kemudian bisa memberikan bantuan kepada anak atau seseorang tersebut. Seperti yang tergambar di sini, Zone of Proximal Development adalah apa yang dapat kita pelajari dengan bantuan. Artinya, proses belajarnya menggunakan mediator. Atau ada mediator yang membantu proses belajarnya ketika dia mulai menunjukkan signal untuk belajar kemampuan tertentu. Nah, Zone of Proximal Development ini berada di tengah-tengah antara lingkaran yang tidak terjangkau oleh seseorang atau seorang anak. Artinya kemampuan di luar yang dia bisa, artinya dia tidak akan menunjukkan signal di lingkaran yang di luar jangkauannya ini, dan baru menunjukkan signal dia bisa kemampuan tertentu atau mulai bisa untuk belajar kemampuan tertentu ketika masuk Zone of Proximal Development.
Nah, ketika ini sudah bisa, maka dia akan masuk di zona tengah ini, yaitu zona di mana dia sudah bisa tentang apa yang sudah ia pelajari. Dalam hal ini, mediasinya dapat berupa seseorang yang punya pengetahuan yang lebih, atau teknologi atau media alat pembantu bagi anak untuk bisa belajar. Ambil satu contoh saja ketika seorang anak mulai menunjukkan signal bahwa dia mampu untuk belajar bersepeda, atau dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia memiliki kemampuan awal untuk mulai belajar bersepeda. Hal ini kemudian oleh mediator itu dianggap membutuhkan pertolongan untuk anak bisa belajar lebih baik dalam bersepeda. Maka dia memberikan dorongan, motivasi, bantuan, baik itu mungkin dengan memegangi, mendorong, hingga anak bisa melakukan sendiri. Lama-kelamaan orang tua akan pelan-pelan untuk memberikan kesempatan buat anak bisa melakukan secara mandiri. CPD itu ditunjukkan dengan anak punya kemampuan awal untuk mempelajari bersepeda. Rentang antara anak mulai bisa mempelajari awal bersepeda sampai dia akhirnya bisa bersepeda itu adalah zone of proximal development. Jadi, ada yang disebut sebagai kemampuan perkembangan aktual dan kemampuan perkembangan potensial. Kemampuan perkembangan potensial adalah ketika anak mulai menunjukkan bahwa dia mampu, tetapi sebenarnya bukan atau belum mampu secara mandiri. Tapi dia menunjukkan bahwa dia mulai ada tanda-tanda mampu mempelajari satu keahlian tertentu atau keterampilan tertentu. Setelah dia mendapatkan bantuan dan kemudian dia bisa melakukan sendiri, maka itu akan jadi perkembangan aktual atau terwujud lewat performa si anak. Nah, itu tadi penjelasan tentang ZPD atau Zone of Proximal Development. Bagaimana dengan scaffolding? Kita mungkin sudah familiar dengan istilah scaffolding dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang konstruksi atau pembuatan bangunan. Kita pasti tahu kerangka-kerangka yang biasanya digunakan untuk menumpu bangunan sebelum bangunan bisa berdiri sendiri. Tumpuan-tumpuan itu sengaja diberikan kepada bangunan yang masih baru didirikan. Konsep scaffolding juga mengikuti prinsip penyangga bangunan ini. Scaffolding dapat diartikan memberikan sejumlah bantuan dalam tahap awal pembelajaran. Setelah itu, baru melepaskan anak untuk punya tanggung jawab sendiri dalam proses pembelajarannya setelah ia menguasai bahan yang dipelajari. Contoh anak yang belajar sepeda tadi. Anak ini pada awalnya akan mendapatkan bantuan dari orang tuanya. Ini seperti kerangka penyangga bangunan baru. Sampai suatu ketika, saat anak ini bisa bersepeda secara mandiri, maka orang tuanya perlahan-lahan akan melepaskan pegangannya atau dorongannya, sehingga anak akan bisa melakukan bersepeda sendiri. Demikian pembahasan tentang konsep utama Vygotsky yang diberi nama mediated learning atau belajar dengan mediasi. Konsep utamanya tadi adalah Zone of Proximal Development dan Scaffolding. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa berikan dukungan terus untuk Rudy Cahyo TV dengan cara like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Aktifkan juga tombol loncengnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan yang lebih menarik di Rudy Cahyo TV. Bye.